Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di channel kita Rudi punya cerita, kita akan mengulas tentang mengolah tanah dasar untuk penanaman, persiapan penanaman cabai. Untuk itu mari kita saksikan bagaimana cara kita untuk mengolah tanah. Yang pertama, kita akan mengolah tanah dari berbagai jenis yang bisa kita dapatkan secara murah dan meminimalisir pengeluaran. Baik bagi teman-teman semua, saksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel kita agar bisa lebih berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, mari kita saksikan. Saat ini di depan teman-teman semua ada berbagai macam tanah atau pengolahan tanah. Ada 5 jenis dalam pengolahan tanah dasar yang bagus untuk penyemaian cabai. Saat ini mari kita saksikan. Ini ada arang atau mari saksikan, ini adalah arang pasir arang atau sisa-sisa pembakaran arang yang kita dapatkan atau bisa kita membuat sendiri. Ini debu arang ini sangat bagus bagi tanaman karena mengandung unsur hara yang dapat menyimpan oksigen dan air di dalam pori-pori arang ini. Mari kita saksikan dalam pengolahannya. Yang kedua ada sekam padi. Ini sekam padi bisa kita dapatkan di tempat penggilingan padi atau tempat pengolahan padi. Di kilang padi kita dapatkan secara gratis. Ataupun bila teman-teman membelinya di toko pertanian itu dengan harga yang sangat murah sekali. Satu karungnya sekitar 7.000 atau 5.000 rupiah per karung atau per bungkus. Yang kedua, ini adalah pupuk dari ini adalah pupuk dari sisa tanaman kelapa sawit yang sudah tua dan terurai menjadi tanah atau menjadi kompos. Ini adalah pupuk sawit ataupun bisa dikatakan dari hasil tanaman kelapa sawit yang sudah menua, yang sudah menjadi kompos yang berbaur sama tanah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita mempunyai kotoran hewan kita dapatkan secara gratis juga di peternakan atau di kandang-kandang peternak sapi atau hewan kambing. Ini kotoran kambing yang menjadi pupuk dasar tanah yang akan kita olah. Yang terakhir adalah tanah kompos. Atau tanah hasil sisa pembakaran. Jadi ini sangat baik juga bagi tanaman yang akan ditanam. Baik, mari kita lihat cara pengolahannya. Baik, ini kita akan memulai mengolah tanah. Bisa menggunakan ember ataupun dengan menggunakan terpal. Jadi tanah tersebut kita aduk rata dengan perbandingan 1:1:1:1:1 karena ada 5 jenis dasar tanah ataupun pupuk yang kita olah untuk dasar tanah. Mari kita saksikan.
pertama kita tuang dulu ini tanah, yang sudah kita masukin setengah goni karena tempat yang kecil. Hasil pembakaran yang kedua kita masukkan ini adalah sekam padi. Sekam padi kita masukkan juga sekitar setengah goni karena tempatnya kecil. Terus kita memasukkan batang kelapa sawit yang sudah menua. Ini sisa kelapa sawit, batang kelapa sawit, pohon kelapa sawit yang sudah menua. Nah, ini dia. Lebih kurang setengah goni karena tempat yang kecil, kita menggunakan sistem tanam polybag, jadi kita gunakan sedikit, tempatnya sekecil. Yang keempat kita memasukkan kotoran hewan atau kohi. Ini adalah ini kotoran hewan yang sudah lama ya, artinya sudah didiamkan sekitar 1 bulan, jadi sudah tidak panas kembali, jadi sudah bagus untuk kita menjadikan campuran di tanah pengolahan tanah dasar. Yang terakhir kita masukkan adalah arang, debu arang atau pasir arang. Ini kita campurkan juga sebanyak setengah goni 10 kilo. Demikian sudah kita campur ke semuanya, dan kita akan menambahkan pupuk kimia berupa NPK serta sedikit urea dan ZA. Ini pupuk urea dan ZA kita masukkan untuk setengah goni ke 5 bahan dasar tersebut. Kita masukkan sekitar 2 atau 3 genggam sedang ya. Kita taburkan seperti ini. Nah, cukup. Setelah itu kita menamburkan pupuk NPK
NPK kita memasukkan sekitar 2 genggam. Ini pupuknya 2 genggam saja. Sudah cukup. Dan yang terakhir sangat penting, ini adalah pupuk dolomit atau kapur dolomit. Kapur dolomit ini sangat berguna untuk menetralkan kadar asam pada tanah, sehingga untuk pertumbuhan menjadi sangat bagus dan tidak terjadi hambatan. Kelima macam unsur tanah tersebut kita aduk menjadi satu di tempat wadah ini dan kita diamkan. Setelah kita campurkan pupuk, kita diamkan selama lebih kurang seminggu, 7 hari atau 10 hari. Dan setelah itu bisa kita aplikasikan kepada tanaman, bisa melalui si bedeng ataupun polybag. Ini kita tabur kapur dolomit. Kapur dolomit ini kita tabur sebanyak 3 genggam. 3 genggam saja. Mari kita lihat rekan-rekan hasilnya. Nah, ini dia. Baik rekan-rekan semua, ini adalah kelima bahan dasar tanah yang sudah kita campurkan dengan perbandingan 1:1:1. Setelah itu kita menambahkan pupuk NPK, bisa NPK 1616, ZA, serta sedikit pupuk urea. Kelima bahan tersebut kita ulangi sekali lagi, yaitu pertama debu arang, kedua itu kompos hasil sisa pembakaran, yang kedua itu adalah batang pohon kelapa sawit yang telah tua, yang telah mati, yang telah berbaur menjadi tanah. Yang terakhir itu adalah sekam padi. Yang keempat ya, sekam padi. Yang kelima yang terakhir adalah kohe atau kotoran hewan, bisa itu kotoran sapi ataupun kotoran kambing. Kelima bahan dasar tersebut kita campurkan dengan pupuk NPK, urea dan ZA, dan kapur dolomit untuk menetralkan asam dari kelima unsur tanah ini. Ini kita aduk merata dan kita diamkan selama lebih kurang 10 atau 7 hari. Setelah itu bisa kita langsung aplikasikan ke dalam media polybag untuk dilakukan penanaman. Mari kita lihat, kita aduk dulu sebentar. Setelah kita mencampurkannya, lihat tanah kita sangat bagus ya. Dari penampakannya sangat bagus. Ini sangat baik untuk kita lakukan penanaman. Nah, tanah yang baik itu adalah tanah yang apabila kita genggam dia akan mudah melebur.
Nih contohnya ini kita genggam keras, sangat keras, dan apabila kita memencet sedikit dia akan berlebur. Nah, itu sangat baik bagi pertanaman sehingga akar-akar pada tanaman cabai, sawi, sayur-sayuran dan lain-lainnya itu bisa merambat ke seluruh bagian pada polybag. Nah, ini sangat baik. Ini kita simpan. Nah, sangat gembur sekali. Nah, ini gembur sekali, sudah terdapat pupuk. Setelah itu kita buang batu-batu seperti ini, batu. Nah, kita bisa kita singkirkan. Sudah sangat baik. Ya, sudah sangat baik. Setelah itu kita dapat menyimpannya selama 10 hingga 7 hari atau seminggu. Kita simpan dan dapat kita masukkan ke dalam polybag ataupun pada media lainnya. Mari kita saksikan hasil dari pengaduan ini. Sudah ada yang kita tanam, mari kita saksikan hasil dari penanaman cabai kita. Mari saksikan. Inilah rekan-rekan hasil dari tanah yang kita sudah olah seperti tadi. Kita lihat, nah ini kita menanam cabai rawit, hasilnya sangat bagus. Nah, ini subur sekali. Nah, mari kita lihat rekan-rekan, subur sekali. Nah, ini kita menggunakan media tanam polybag. Daunnya subur, besar, batangnya juga besar. Nah, batang juga besar, daunnya sangat lebar. Nah, daun sangat lebar, ini rekan-rekan. Nah, ini dia tanaman kita. Nih lihat, bisa kita bandingkan daunnya dengan telapak tangan saya. Hampir penuh ya rekan-rekan. Subur sekali. Maka dari itu kita bisa menyemai di rumah, di pekarangan halaman rumah untuk dapat dikonsumsi secara pribadi atau rumah tangga. Nah, jadi kita tidak perlu untuk membeli lagi di pasar karena sudah ada di halaman kita atau di kebun kita. Nah, ini dia penampakannya. Ini dia penampakannya. Ya, rekan-rekan, ini ada lagi tanaman kita lainnya yang sudah berbuah. Nah, ini cabai kita rekan-rekan, ya sudah berbuah dan sudah pernah dipanen. Ini ya, ini sudah pernah dipanen, hasilnya sangat baik. Ini cabai kita, cabai rawit ini. Nah, cabai ini kita ini cabainya rekan-rekannya. Ini ada juga tomat kita sudah berbuah, tinggal tunggu. Nah, di sini ada juga. Nah, ini ada juga ya. Ini kita juga ada penyemaian daun sup. Nah, ini dia juga pemain daun sup. Nah, ini cabai rawit kita. Mari kita lihat rekan-rekan, ini ya. Bunganya sangat banyak. Nah, cuman di polybag kecil saja. Cuman di polybag yang kita sedia meternya lebih kurang 30 cm atau 25 cm sejengkal. Dengan volume tanah seperti ini. Tapi batangnya besar, sudah mulai berbuah, bunganya sudah besar juga. Bunganya sudah sangat besar, sudah sangat banyak bunganya. Ini
tanah tersebut seperti kita mengolah tanah seperti tadi dengan kecampuran 5 bahan dasar yang sangat murah meriah, bisa kita dapatkan secara gratis, minimalisir pengeluaran seperti uh, arang, pasir arang ataupun sisa debu-debu arang, tempat pembakaran arang, sekam padi, kohi atau kotoran hewan kambing atau sapi, pupuk dari kelapa sawit atau batang-batang kelapa sawit yang sudah menua, yang bisa dijadikan humus. Setelah itu adalah tanah sisa pembakaran. Dari kelima bahan tersebut kita campurkan, kita melakukan pemupukan dasar NPK, ZA dan sedikit urea. Dan seperti ini hasilnya. Nah, sangat bagus rekan-rekan. Kepada rekan-rekan semua, mari kita berkebun sehingga minimalisir pengeluaran belanja kita untuk di dapur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe di channel kita agar bisa lebih berkembang. Channel kita dapat memberi manfaat kepada orang lain, ilmu, kita bisa sharing ilmu dan sebagainya. Terima kasih. Saran dan komentar, pertanyaan silahkan diklik di kolom komentar. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.